amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabil. Kita nabung satu habbah, ambatat sab'a sanabil akan jadi 7. Fi kulli sumbulah, pada 7 tangkai tadi itu akan timbul mi'atu habbah, 100 bulir. 7 kali 100 berapa? 700 kali lipat. Jadi janji Allah luar biasa. Di dalam zakat itu udah hitungan-hitungan matematik. Karena apa? Yakin bahwa umat Islam manusia pada umumnya pelit. Makanya dikasih hitungan-hitungan matematik, dikasih sugesti, udah kasih jelas. Saya Allahu serius gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi tetap saja kan gitu ya. Nah ini yang bisa sederhananya 10 sampai 700 kali lipat. Boleh jadi ada di tempat kawan-kawan ada guru TK. Guru TK biasanya gajinya berapa ini? 300.000. Nah di Jalan Jamu saya tanya berapa gajinya? 300.000. Ada yang 500 ya. Nah ada guru TK gaji 300.000 datang ke Ustaz, mohon doain gaji saya biar 500.000 rupiah. Kata Ustaz doanya dikit amat. Gitu kan? Nah kenapa nggak tinggi diminta doanya begini Ustaz? Karena yang gajinya 500.000 rupiah itu udah full, udah mantep, itu kepala TK. Jadi kayaknya nggak mungkin lebih gede dari 500.000 rupiah. Oke, gimana caranya biar supaya gaji naik? Saya sedekahkan gaji saya 300.000 rupiah. Dan saya akan bersedekah, saya akan sholat, qiyamul lail, baca Quran dan lain sebagainya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, rupanya 8 bulan berikutnya datang ke Ustaz. Alhamdulillah. Doa saya, doa Ustaz diterima ini. Dulu mintanya berapa tadi dia gajinya? Awalnya gajinya berapa? 300.000 rupiah, ini jadi 500.000 rupiah. Gimana apa Ustaz? Alhamdulillah gaji saya bukan 500.000 rupiah sekarang ini. Berapa gajinya? 6.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Ustadznya nanya, emang gimana ceritanya? Nah itu masih ingat dulu kan saya sampaikan di angkatan yang ADP. Gimana ceritanya? Begini Ustadz, karena kebetulan 5 bulan yang lalu saya menikah sama suami yang gajian 6 juta rupiah. Jadi kira-kira mungkin gak seperti itu? Jadi Allah janji itu berikan rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak harus dari jalur kita. Suami kita, istri kita, anak kita. Ketika kita bersedekah 1.000 rupiah, anggap pas Jumatan nih yang ikhwannya, laki-lakinya 1.000 rupiah, habis 1.000 rupiah rupanya mau makan di warung Padang. Pas kita irit pengen yang 10.000 rupiah aja, udah buatin. Habis makan selesai ketemu sama kawan yang baik hati, kira-kira jadi bayar nggak gitu? Jadi gratis itu kan, 10 kali lipat minimal. Kalau tadi 300.000 jadi 600.000, 6 juta berapa? Berapa kali lipat, hitung sendiri dah. Ini kan janji Allah yang luar biasa. Banyak orang yang gara-gara sedekah, zakat, dia tadi yang seperti dia meninggal dunia, tidak meninggal dunia gara-gara apa? Tadi zakat. Oke, berikutnya zakat terlalu rumit, padahal tidak rumit kalau kita memang serius. Ya, tinggal datang aja ke lembaga zakat, kan begitu ya. Bahkan sudah ada hitungan-hitungan kalkulator zakat. Nah, ini anggapan manajemen zakat kurang profesional, udah banyak lembaga zakat yang profesional dan berlomba-lomba gitu ya. Nah, ini peraturan zakat yang belum mengikat. Nah, ini berbeda memang. Kalau andai kata peraturan zakat di Indonesia ini sudah seperti di Malaysia, potensi zakat itu semakin meningkat melampaui batas. Kalau di Malaysia, orang yang berzakat sama pajak itu ketika dia bayar pajaknya umpamanya 4 juta, dia bayar 3 juta, 4 juta tadi pajak, kemudian zakatnya misalkan 4 juta, jadi bayar pajak nggak dia? Nggak bayar pajak karena sudah. Di Indonesia tidak bisa mengurangi. Ajar punya bayar pajak 4 juta, bayar zakat 1 juta, nggak bisa 3 juta bayar pajak. Tapi nanti dihitung tidak kena perhitungan pajak. Nah, secara sederhananya nanti belum seperti di Malaysia. Kalau hitungannya misalkan anggap Azhar tadi punya uang 100 juta,
Jadi kan operasional 6 juta, keuntungannya misalkan 40 juta rupiah. Kan biasa dikali 10% ya. 10% berarti pajaknya berapa? 4 juta kan? Nah, pajaknya 4 juta. Kita pada halaman berikutnya. Nah, 4 juta pajak. Ya, ini bisa kita lihat hitungannya kalau nggak pakai bayar zakat. Tapi kalau seandainya dia bayar zakat 40 juta dikali 2,5% kan? Kali 2,5% jadi berapa dia bayar zakatnya? Begitu kan? 1 juta rupiah. Nah, kalau di Malaysia itu ya kalau kita bayar 1 juta, bayar pajak 4 juta jadi berapa? Yang 3 juta. Di Indonesia nggak bisa seperti itu. Yang dihitung adalah yang PKP itu tidak kena pajak, yaitu tadi berarti hitungannya 40 juta dikurangi. Nah, ini dia yang dikali. Jadi berapa bayarnya? Pajaknya 3,9 juta. Bayarnya berapa sebetulnya uangnya? 4 juta. Jadi 3,9 juta. Akhirnya jarang yang ngurus. 100.000 buat apa ngurus mau parkir mobil aja 500.000 buat tak orang. Gitu ya. Jadi ya ini udah alhamdulillah ya, kita sudah ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang menyatakan, tapi syaratnya bukan neto bruto. Kalau dalam kajian fikih nanti yang kita bahas itu ada yang bruto, ada yang neto. Silakan mau mana yang dipilih. Tapi kalau menurut undang-undang, kalau ingin dihitung dalam perhitungan tadi pengurang tidak kena perhitungan kena pajak ya, itu bukan neto tapi bruto. Ini lemahnya iman dan kesadaran. Oke, ini sekarang kita akan coba lihat, nanti akan coba kita singkat-singkat saja. Nah, baru kita bahas tentang fikih zakat. Fikih zakat yang tadi yang saya sampaikan ada dua kan, ada yang namanya zakat fitri, ada yang zakat mal. Ini sudah bisa ada. Oh, nggak bisa ya? Hah? Lampunya ada apa namanya? Mana yang lampunya? Ya. Oke, baik ya. Oke, ini baik. Oh iya. Ini macam dan zakat. Yang kita sederhanakan bahwa zakat itu ada dua. Zakatun nafs sama zakatul mal. Ini dalam kitab Hidayatul Zaid dan banyak kitab-kitab fikih yang menjelaskan tentang zakat. Zakatun nafs disebut oleh orang kebanyakan apa? Zakat fitri, zakat fitrah itu. Jadi ternyata jiwa kita ini, badan kita perlu dizakatkan. Karena kita sudah melaksanakan puasa, maka perlu disucikan. Yaitu dengan menunaikan apa? Zakat nafs atau dikenal dengan zakat fitri yang aturannya sudah dijelaskan. Oke, ini zakat fitri. Ini objeknya diri, ini nafsun. Zakatun nafsi, ini zakatul mali. Zakatun nafs namanya zakat fitri atau orang nyebutnya zakat fitrah. Penunaiannya kapan? Saat di bulan Ramadan sampai sebelum Id, khotib turun dari mimbar. Maka saya bilang, pembantu wajib gak zakat fitrah? Wajib. Budak aja wajib, yang bayarnya juragannya. Harta zakat mal ini ada dua model. Zakat mal itu tidak harus semuanya perbatasannya cukup haul. Apa buktinya? Kenapa tidak harus zakat mal itu yang cukup haul? Karena coba kita lihat, kalau zakat emas memang ada haulnya ya. Masa 1 tahun, perdagangan 1 tahun, peternakan 1 tahun, pertanian tidak 1 tahun. Saat
tadi yang saya sampaikan tahun lalu memang sebelum menemukan teknologi pertanian setahun sekali dulu, 2 kali, 3 kali. Nah ini yang bisa kita lihat saat diperoleh. Ada juga saat setahun tersimpan kayak emas, makanya surah At-Taubah surah 9 ayat 34. Apa bunyinya? Walladzina yakniduna dzaba wal fiddata wala yunfikuna fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Nah itu kategorinya tuh kanzun, nyimpen. Walladzina yaknizuna dzahab wal fiddah, orang yang menyimpan emas, perak. Bahkan dalam tafsir yang berikutnya, dalam tafsir Al-Manar, Ustaz Wahbah Zuhaili dia menyatakan yang dimaksud dengan dzahab wal fiddah itu termasuk kekayaan kita, simpanan, tabungan, saham dan sebagainya yang disimpan dalam setahun. Kemudian dia tidak berzakat, maka dikategorikan tadi basirhum bi'adzabin alim. Ini yang bisa kita lihat lagi-lagi, zakat mal ini ada yang ditunaikan saat dipanen, saat diperoleh. Ada zakat mal yang ditunaikan saat setahun tersimpan. Rikas. Nah, ada yang menyatakan bisa saat diperoleh juga rikas. Karena dapat harta temuan, maka langsung ditunaikan. Nah, kemudian zakat fitri, zakat fitrah, tarifnya berapa? Ulama di Indonesia, para ulama yang ada, kiasnya adalah beras. Jadi 3,5 liter beras. So'an min tamrin. Kan beda, kita kan nggak makan korma kan. Berapa satu so korma? Nah gitu kan. Jadi kalau kategorinya apa? Satu so itu menurut kajian dalam kitab fikih itu apa, tangan kita nih ngambilnya ini. Satu ciduk ya kan. Nah ini so'an min tamrin. Makanya beda orang Indonesia mau orang Arab mau orang bule, beda nggak? Makanya takarannya juga beda, begitu ya. Model-modelnya makanya kadang itu berbeda. Berapa sih so'an min tamrin itu? Ada yang menyatakan yaitu 2,5 kilo kadang ya, 2,5 kilogram. Sebetulnya adalah 2,176 kilogram sampai 2,2 kilogram. Tapi digenapkan menjadi berapa? 2,5 kilogram, ya ini kalau diberaskan jadi 3,5 liter beras. Nah ini tinggal nanti ada kajiannya lagi. Zakat fitrah apakah harus dengan beras atau boleh dengan uang? Kan begitu seringnya ya. Ya tinggal dilihat. Kalau menurut Imam Syafi'i lebih afdol adalah dengan beras. Tapi menurut mazhab yang lain, Imam Hanafi dengan itu boleh dengan kimahnya, dengan harganya yang seharga dengan beras. Jadi berasnya misalkan kita pakai yang 2,5 kilogram. Kalau 2,5 kilogram berapa gitu, tinggal dilihat. Atau 3,5 liter, ya tinggal lihat aja maunya berapa modelnya. Ini zakat mal. Zakat mal itu juga ada presentasenya juga. Ada yang namanya 2,5%, ada yang 5%, 10%, 20%, nah 2,5%, maksimal 20%. Tidak ada yang zakat sampai 40%. Oh, saya kan istihad, nggak bisa. Maksimal adalah